البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-34, yaitu hadis seputar tempat-tempat yang kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sebelum setorkan kemarin kita telah menyebutkan faedah, yaitu di 4 tempat. Di 4 tempat kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatwa mengkibai, sejajar dengan pundak, diperkirakan sendiri. Kemudian kedua ketika ruku', Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku' untuk menuju i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud pertama, Allahu Akbar. 4 tempat tersebut disunnahkan, mustahab, mandub untuk mengangkat kedua tangan. Tafadhal barakallahu fikum, hadisnya setorkan. Tafadhal. Bismillah. Ayo, na'am, tafadhal. Apa? Karena Naam, tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Rafa'a. Naam, barakallahu fikum. Sudah siap? Tafadhal.
Na'am barakallahu fikum ahsantum. Ayo. Tafadhal. Ayo. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفع يديه حذو منكبيه إذا فتح الصلاة إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه. Na'am, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Anas radhiyallahu Bin Anas bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi wa man ilaihi ila tataha shalah wa idza kabbara liruku wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika sujud muttafaqun alaih. Ayo na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Ayo na'am tafadhal. Na'am tafadhal. Al-akh. Naam, tafadhal. Tafadhal. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, tafadhal.
Na'am barakallahu fikum, tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal al-akh. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Antum ala siap? Tafadhal. Ya. Naam barakallahu fikum, ahsantum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya, yaitu mengenai arkanus shalah, rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat di sini yang beliau maksud adalah perkara-perkara yang ada di bawah kepada makna perkara-perkara yang wajib yang harus ditunaikan di dalam salat, bukan perkara-perkara sunnah. Kita lihat. Qala al-mu'allif wasabahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Antum langsungan. Abdullah siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abdullah bin Umar. Wah, Abdullah bin Umar itu lain lagi, sahabat juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Antum mau dengar Abu Hurairah langsung ingat nama antum, selesai. Paham ya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Fa shalla thumma jaa'a fa sallama alaihi fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dulu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika ada salah seorang masuk ke masjid dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau duduk di sisi masjid. Fasalla, kemudian orang tadi salat tiba-tiba. Tsumma jaa, setelah salat selesai datang orang tadi, fasallama alaihi, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, wa alaikassalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi, padahal sudah selesai salat, langsung datang kepada Rasulullah, salam, assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikassalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah kamu, sholat lagi, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal sudah sholat. Ternyata apa? Nanti di akhir hadis, karena orang tersebut belum bagus sholatnya, sholatnya tidak tumakninah, sehingga dianggap tidak sah sholatnya. Disuruh ngulangi sampai 3 kali. Ya, kita lihat lagi. Faraja'a fa shalla tsumma ja'a fa sallam fa qala wa alaikassalam. Kemudian orang tadi kembali dan sholat lagi. Setelah sholat selesai, orang tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam lagi, assalamualaikum.
Faqala wa 'alaikas salam. Farji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ini yang kedua sudah. Rasulullah menjawab salamnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, farji', kembalilah kamu. Fa shalli, salat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum salat. Padahal sudah salat. Ternyata di balik itu apa? Salatnya tidak tumakninah. Tidak ada tumakninahnya. Salatnya gerusa-gerusu, terburu-buru, tidak tenang. Jadi kalau salat upayakan tenang, fokuskan apa? Di dalam apa? Salat tersebut karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Faqala fi tsaniyah aw fi allati ba'daha. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang tersebut untuk yang kedua kalinya atau setelahnya, berarti yang ketiga. Setelah yang ketiga ya, karena dalam riwayat lain disebutkan 3 kali ya. Naam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah yang berikutnya, alimni ya Rasulullah, orang tadi apanya? Maksudnya Rasulullah mengatakan tadi itu irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, itu yang kedua kali atau yang setelahnya, berarti yang ketiga kali. Setelah itu orangnya mengatakan apa? Alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Faqala idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Ini penting. Kalau kamu hendak melakukan salat, hendak menunaikan salat, sempurnakanlah wudu'mu. Jadi kalau wudu itu disempurnakan, jangan terburu-buru. Karena biasanya kalau terburu-buru, bagian siku atau bagian yang dekat mata kaki ini tidak terbasuh. Ini wakil kenyataan. Ana sering berkali-kali menjumpai beberapa orang yang buru-buru tiba-tiba apa? Ternyata belang-belang kakinya. Maksudnya apa? Tidak sempurna. Wudu itu santai, tapi santai bukan berarti lama. Paham ya? Nah, jangan sampai wudu santai sampai 10 menit ya kelamaan. Paham ya? Jadi santai di sini maksudnya itu sempurnakan. Kalau mau 3-3 tidak masalah, 2-2 tidak masalah, tapi yang wajib 1. Paham maksudnya ya? Antum 1-1 boleh aja 1-1, enggak masalah. Tapi kalau mau sempurna 3 tidak masalah. Paham ya? Untuk kepala cukup 1 saja untuk kepala. Paham ya? Nah, jadi kalau wudu upayakan sempurnakan, jangan buru-buru, terutama bagian dekat mata kaki itu. Biasanya kalau orang terburu-buru, situ tidak terbasuh, tidak tercuci. Padahal ancamannya apa? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah, termasuk bagian dari api neraka. Tumit-tumit yang tidak barakallahu fikum terbasuh. Jadi upayakan barakallahu fikum hafizakumullah. Dipahami baik-baik, jangan sampai ketika wudu buru-buru akhirnya tidak sempurna wudunya. Ini pertama. Fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudumu. Tsumma istaqbil qiblah, kemudian menghadap kiblat. Jadi kalau salat menghadap mana? Kiblat, bukan malah membelakangi kiblat. Fakabbir, setelah itu takbirlah. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram atau takbiratul intiqal? Ihram. Allahu akbar. Hatwa mankibai. Paham ya? Nah, sejajar dengan pundak atau ujung telinga. Dalam riwayat yang lain ya. Naam. Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Setelah itu bagaimana? Tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah dengan sesuatu yang Allah telah mudahkan bersamamu dari hafalan Al-Qur'an. Paham ya? Setelah Al-Fatihah, baca surat-surat yang antum hafalkan, walaupun pendek tidak masalah. Paham ya? Itu maksudnya qiraah, membaca. Bukan diam saja, tapi kalau salat dari awal sampai akhir diam aja gini. Allahu akbar. Diam aja gini dia. Paham ya? Diam sambil ngelirik kanan kiri lagi. Allahu musta'an. Itu enggak sah salatnya. Lah mau salat enggak baca Al-Fatihah itu bagaimana? Paham ya? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Jangan sampai salat diam saja, enggak sah salatnya, rugi. Sudah gerak-gerik gerakan salat enggak dapat pahala. Paham ya? Upayakan ketika salat fokus. Karena salat itu menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala, fokus. Allahu akbar. Baca. Summarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai benar-benar tumakninah, tenang rukuknya. Allahu akbar, rukuk, tenang. Jangan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Dipermisalkan dalam hadis yang sahih seperti salatnya orang-orang munafik itu bagaikan apa? Ayam yang matok makanan. Jenglit itu. Salatnya cepat sekali, kilat khusus. Allah musta'an, kilat khusus ya, ekspres. Cepat sekali salatnya gini. Salatnya santai saja, tenang. Paham ya?
terus baca surat Al-Fatihah. Mahfum insyaallah? Kalau salat tenang atau cepat? Tenang, baca Al-Fatihahnya. Jangan salat sambil Allahu Akbar. Paham ya? Allah musta'an. Itu hindari. Antum masih kecil anak paham, tapi sejak kecil harus kita latih. Biar nanti ketika besar tidak terbiasa. Kalau kecilannya sudah terbiasa noleh-noleh, kalau besar pun berani noleh dia. Paham ya? Hindari. Naam. Ayo barakallahu fikum. Jangan sampai salat kok noleh-noleh kanan kiri kemudian setelah ketahuan ini Allahul musta'an. Paham ya? Upayakan rukuknya tadi apa? Tumakninah. Tumakninah itu apa sih? Tumakninah itu ketenangan, tenang. Paham ya? Masuk di dalamnya khusyuk juga. Tenang, tentram, baca dengan santai. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tenang. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Summarfa, kemudian bangkitlah hatta tastawiya qa'iman. Kemudian bangkitlah, angkatlah kepalamu sampai benar-benar apa? Tastawiya qa'iman, tegak lurus. Apa namanya ini? I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Paham ya? Nah, tegak lurus, baca-bacaannya baru lanjutkan lagi. Jangan buru-buru kalau salat itu ya. Summasjud. Kemudian setelah itu sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar apa? Nah, barakallahu fikum tumakninah dalam sujud. Tidak buru-buru. Paham ya? Di dalam sujud tumakninah, tenang, baca bacaannya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau imamnya kok masih panjang, tambah doa lagi. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak masalah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil nunggu imam bangkit lagi. Kan diperbolehkan dalam sujud panjang enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena keadaan seorang hamba dengan Allah taala yang paling dekat itu ketika sujud. Ya kan? Sudah kita lewati hadisnya itu kan? Fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Terutama kalau salat sendirian. Salat malam itu upayakan antum dan kita semuanya kalau salat ya jangan buru-buru. Salat malam tenang saja, tenang. Kalau dia punya hafalan mau pakai hafalan yang dia hafal tidak masalah. Berdoa setelah itu. Paham ya? Nah, ketika sujud diperpanjang tidak masalah. Nah, yang jelas apa? Salat malam jangan cuman dikerjakan dengan cepat kemudian setelah itu apa? Keburu-buru langsung tidur lagi, jangan. Berdoanya jangan lupa berdoanya. Intinya kan di situ juga di antaranya. Qiyamul lail salat malam intinya selain dia salat malam apa? Berdoa. Karena bertepatan dengan apa? Turunnya Allah taala ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Berdoa, minta rezeki, minta keberkahan, minta dimudahkan dalam semua urusan, dalam belajar, menghafal, mengulangi pelajaran, itu semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Insyaallah biidznillah. Nah, barakallahu fikum, akan dikabulkan biidznillah. Kenapa demikian? Karena jaminannya ada. Man yad'uni fastajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan. Kalau enggak percaya buktikan, buktikan berkali-kali ana. Walhamdulillah ya. Nah, barakallahu fikum, kalau antum enggak percaya buktikan. Paham ya? Minta diberikan apa? Rezeki. Rezeki itu macam-macam, jangan rezeki bayangnya dolar terus. Paham ya? Rezeki bayangnya uang terus, Soekarno Hatta. Bukan. Rezeki itu ada lebih besar. Rezeki berupa apa? Keimanan. Paham ya? Kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah. Rezeki yang paling besar itu. Jadi ketika antum minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, niatkan rezeki di situ bukan hanya rezeki yang berupa makanan, minuman, harta. Rezeki berupa apa? Kekokohan hati di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga antum tenang keadaannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Berdoa. Ini kalau sujudnya tenang. Summarfa, kemudian bangkit dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar duduknya tenang. Duduk apa namanya ini? Duduk apa Duduk di antara dua sujud. Tenang duduknya. Rabbighfirli, 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 atau dengan doa-doa yang lainnya. Mafhum insyaallah ya? Intinya ketika sholat tenang. Karena orang ini ketika sholat sampai 3 kali itu suruh ngulangi, sebabnya karena sholatnya itu terburu-buru gitu loh. Kan dikenal dengan al-musi, orang yang jelek sholatnya. Ya kan, al-musi fi sholat, ya kan, dikenal dengan hadis al-musi fi sholat, orang yang dianggap jelek di dalam sholatnya. Karena tidak tumakninah tadi itu. Jadi kalau sholat tenang. Kalau sholat itu apa? Tenang.
Paham ya? Baca bacaannya, tumakninah. Paham ya? Enggak usah mikirkan yang lainnya dulu. Fokuskan ketika salat. Mau salat wajib, salat sunnah atau salat qiyamul lail pun tenang. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi. Sujudlah kamu sampai benar-benar apa? Tumakninah di dalam sujudnya. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah lagi sampai benar-benar apa? Tumakninah duduknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini posisinya bisa jadi apa? Setelah bangkit dari sujud yang kedua, tasyahud. Tenang gitu ya. Ngam. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Nasihat yang sangat bagus. Kemudian kerjakanlah seperti itu tadi pada salatmu semuanya. Mahum. Jadi kalau salat tenang, tenangkan pikirannya, fokus. Karena salat menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa bacaan Al-Fatihah. Jangan lupa bacaan itu. Rukun soalnya, kalau antum enggak baca itu ya enggak sah salatnya. Walaupun panjang salatnya. Allahu Akbar, panjang sekali enggak rukuk-rukuk dia. Ternyata merem. Tidur sambil berdiri. Allahul musta'an. Al-Fatihahnya jangan lupa dibaca. Rukun. Paham ya? Namanya rukun itu kalau enggak diterapkan, enggak dilaksanakan, gubrah amalannya, rusak amalannya, hancur amalannya. Upayakan tetap dibaca. Na'am barakallahu fikum, muttafaqun alaih. Kesimpulannya, dalam hadis yang panjang ini, hadis ini dikenal dengan hadis al-musi fi sholatih. Orang yang dianggap jelek salatnya. Paham ya? Karena tidak ada apa tadi? Tidak ada tumakninah. Tumakninah itu adalah sukunul qalb, tenangnya hati. Itu tumakninah namanya. Sukunu al-qalbi, tenangnya hati. Paham ya? Itu namanya tumakninah, tenang. Enggak banyak pikiran. Jadi ketika salat, barakallahu fikum, upayakan dalam keadaan bagaimana? Fokus menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan-bacaannya dibaca, diingat-ingat. Jangan ketika antum salat mikirkan yang lainnya. Memang terkadang ada syaitan yang senantiasa membisiki, menggoda ketika salat ada. Apa bang salat setannya namanya bang? Ada setan yang suka ganggu ketika sholat, bisik-bisikin. Wah, akhirnya mikir utang, wah, banyak pikiran. Apa setannya namanya? Ma'ruf dalam hadis itu. Apa Abdullah? Khanzab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu yang suka mendatangi ketika sholat, ganggu. Harus antum perang melawan dia. Bismillah. Fokuskan ya. Kalau orang sholat, terkadang ya, yang namanya manusia itu kan nggak sempurna. Ketika sebelum sholat kehilangan kunci, tapi kok kalau sholat ingat ya, wah, ya kan? Kadang ketika sholat itu ternyata kuncinya di sini, cari di mana-mana, sudah buka-buka meja, kursi, dibolak-balik, ketika sholat ingat, ternyata kuncinya di kantong. Nah, ini kalau seandainya dia di dalam sholat itu memikirkan kunci, itu kurang tepat juga. Cuman setan, yang namanya setan ya, membisik-bisiki seperti itu. Nah, Allahumma musta'an. Terkadang juga dia sudah mencari sesuatu yang hilang, ketika sholat ingat. Intinya ketika sholat fokuskan. Tuma'ninatul qalb penting, yaitu ketenangan hati, hudu' was sakinah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahnya kemana pandangannya? Ke arah sujud. Paham ya? Allahu Akbar. Jangan toleh kanan kiri. Paham Ibrahim? Jangan toleh kanan kiri ketika sholat. Fokus. Ke arah mana tadi? Pandangannya? Barat. Ke arah barat atau ke arah sujud? Sujud, jangan lupa ya. Perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, siapa nama dan kunyahnya? Tafadhal. Ayo na'am. Imam Nawawi, ma'ruf. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ahsan, ingat-ingat ya. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaih. Hadal hadis ini mahmulun ala bayanil wajibat duna sunan. Dibawa kepada makna menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib, bukan perkara-perkara yang sunnah. Nah, barakallahu fikum.
Ayo na'am, Allahu musta'an. Kita lihat lagi, fa in qila lam yudkar fihi kullul wajibat. Kalau ada yang mengatakan, tapi ternyata dalam hadis ini enggak disebutkan semua perkara-perkara wajib, faqad baqiya wajibatun mujma'un 'alaiha wa mukhtalafun fiha. Ternyata masih ada perkara-perkara yang dianggap wajib, yang disepakati dan juga diperselisihkan para ulama. Paham ya? Hadis yang panjang ini dikenal dengan hadis apa tadi? Al-musi' fi sholatih. Orang yang dianggap jelek dalam sholatnya. Naam. Kita lihat lagi. Fa minal mujma' 'alaih, termasuk perkara yang disepakati tentang wajibnya dalam sholat, an-niyah, niat. Orang kalau sholat tanpa niat enggak sah sholatnya. Paham itu? Naam. Harus nih ada unsur niat, ingat-ingat. Wajib itu kan ada dua kemarin, wajib yang sifatnya wajib sama wajib yang rukun. Al-Fatihah juga wajib tapi rukun. Kan itu sudah kita lewati ya dalam kitab apa? At-Taysiratul Fiqhiyah itu. Nah, kita lihat pertama an-niyah, niat. Yang kedua wal qu'ud fi tasyahhud al-akhir. Duduk di tasyahud akhir. Duduk di tasyahud al-akhir. Wa tartib arkanis shalah, dan urut. Urut di dalam rukun-rukun salat. Paham ya? Jadi harus urut. Kalau antum gerakannya enggak urut, enggak sah salatnya. Antum awal kali salat Allahu akbar langsung sujud langsung. Paham ya? Itu enggak benar. Allahu akbar langsung antum i'tidal langsung. Padahal posisinya apa? Dalam salat. Paham ya? Kecuali kalau antum mengikuti imam, datang dalam keadaan masbuk, imamnya kok i'tidal, antum ya cukup apa? Cukup mengikuti dari takbiratul ihram langsung ngikutin i'tidal. Enggak masalah. Tapi kalau dalam keadaan salat sendirian, urut. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa minal mukhtalaf fihi, dan termasuk perkara wajib yang diperselisihkan, at-tasyahhud al-akhir, yaitu tasyahud akhir, wassalat 'alan nabi, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud tersebut. Salawat atas Nabi wassalam, dan salamnya juga. Maksudnya bersalawat dan juga mengucapkan apa? Salamnya itu termasuk yang diperselisihkan menurut apa sebagian ulama ya. Nah, barakallahu fikum, tasyahud akhir, kemudian bersalawat atas Nabi, kemudian salam. Salawat apa namanya ini? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa hadhihi salatah, tiga tempat ini atau tiga perkara ini wajibatun, wajib. Itu kurang titik itu ya. Kurang titik itu cetakannya, lihat kurang titik itu. Nah, wajibatun. Nah, barakallahu fikum, kurang titik di situ. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa qala bi wujubis salam al-jumhur. Dan jumhur mengatakan wajib salam. Salam wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Ingat-ingat kalau antum dengan lafaz wajib sini, enggak usah bingung dengan yang rukun. Paham ya? Nah, karena ada yang wajib rukni, ada yang wajib biasa. Kalau yang wajib biasa itu apa kemarin? Bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau wajib rukni, mau enggak mau dia harus mengulangi sampai apa? Sampai kewajiban yang rukun yang dia tinggalkan tadi itu, ngulangi lagi. Enggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Seperti baca Al-Fatihah, antum lupa, Allahu Akbar. Ketika ruku langsung ikut ruku, Allahu Akbar. Lupa enggak baca surat Al-Fatihah. Itulah ketika ingat langsung bangkit lagi, ngulangi lagi baca Al-Fatihah. Karena apa? Karena wajib yang sifatnya rukni, rukun, harus apa? Ditunaikan. Mafhum salah ya? Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Apa kata beliau? Wa aujaba at-tasyahhud katsirun. Naam. Wa aujaba as-shalah 'ala nabi ma'a Syafi'i, Asy-Sya'bi wa Ahmad bin Hanbal wa ashabuhuma. Ana ulang lagi. Wa aujaba at-tasyahhud, dan yang mewajibkan tasyahud katsirun, banyak. Banyak dari kalangan ulama. Wa aujaba as-shalah 'ala nabi, dan juga yang mewajibkan bersalawat atas Nabi, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ila akhirih. Ma'a Syafi'i, bersama Imam Syafi'i, Asy-Sya'bi. Makanya berpendapat seperti itu Imam Syafi'i. Siapa yang berpendapat seperti itu? Asy-Sya'bi wa Ahmad bin Hanbal. Nah, barakallahu fikum, wa ashabuhuma. Wa aujaba jama'atun min ashabis Syafi'i
niyatal khuruj minas shalah. Dan sebagian jamaah dari kalangan pengikut Imam Syafi'i mewajibkan apa? Meniatkan keluar dari salatnya. Paham ya? Nah, ketika mau salat, ya, ketika mau selesai harus ada niatan untuk keluar itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa aujaba Ahmad rahimahullah at-tasyahhud al-awwal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi mewajibkan tasyahud pertama. Wa kadzalika tasbih wa takbiratil intiqalat. Seperti pula tasbih sini subhana rabbiyal a'la bacaan itu ya, sama subhana rabbiyal azim tasbih maksudnya. Paham ya? Itu Imam Ahmad mewajibkan. Pada tasyahud awal itu wajib. Kemudian apa? Tasbih juga wajib, wa takbiratul intiqalat juga wajib. Takbiratul intiqal itu apa sih? Takbir perpindahan. Perpindahan dari suatu gerakan ke gerakan yang berikutnya atau gerakan yang lain namanya takbir intiqal namanya. Kalau awal kali takbir Allahu Akbar, takbir apa namanya? Takbir apa namanya? Ihram. Jangan sampai keliru ya. Naam. Wa fihi, dan juga dalam hadis ini ada pendalilan. Dalilun ala wujubil i'tidal 'anil ruku' wal julus baina sajdatain. Masyaallah. Ada pendalilan mengenai wajibnya i'tidal. Wajibnya i'tidal 'anil ruku', itu berdiri dari ruku'. Setelah ruku' itu kan sami'allahu liman hamidah, i'tidal namanya. Wal julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, wajib. Bacaannya apa? Ketika duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbi ighfirli. Jangan tertukar ya. Kalau subhanahu wa ta'ala sujudnya. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Naam. Wa wujub tuma'nina fil ruku' was sujud wal julus baina sajdatain wa hadza madhhabuna wa madhhabul jumhur. Masyaallah. Dan wajibnya tuma'nina di dalam ruku', sujud dan duduk di antara dua sujud, ini pendapat apa? Madhab kami dan madhab jumhur. Kalau yang ucapan Syafi'i, apa ya? Kalau yang mengucapkan Imam Nawawi berarti madhab kami madhab Syafi'i maksudnya. Paham ya? Kalau antum jumpai dalam syarah Sahih Muslim, baca syarah Sahih Muslim kok Imam Nawawi mengatakan ashabuna, madhabuna itu Syafi'i. Paham ya? Syafi'iyah. Paham maksudnya? Jangan keliru. Naam. Wa amal i'tidal, adapun i'tidal fal masyhur min madhabina, maka yang masyhur berdasarkan madhab kami, wa madhab al-ulama, dan juga madhab ulama yang lainnya, yajibu tuma'ninah fi, wajib tuma'ninah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tuma'ninah wajib. Rabbana walakal hamdu, tenang. Naam. Kama yajibu bil julus baina sajdatain, sebagaimana diwajibkan atau sebagaimana wajibnya tuma'ninah ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Jadi tetap ada tuma'ninah situ. Naam. Wa fihi, di dalam hadis itu juga ada pendalilan wujubul qiraah fil rakaat kulliha wa huwa madhhabuna wa madhhabul jumhur. Wajibnya qiraah. Qiraah itu baca. Jadi kalau salat kok enggak baca sama sekali, kosongan, salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Upayakan kita semuanya sadar. Barakallahu fikum, terutama yang sudah dewasa, yang kecil-kecil pun juga apa? Berupaya untuk membenahi salatnya biar menjadi salat yang bagus, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kosongan, sejak awal sampai akhir enggak baca apa-apa, diam aja, maka salatnya tidak sah. Salatnya apa? Tidak sah kalau salatnya kosongan tadi itu. Nah, terutama perlu diperhatikan baik-baik tanbih, peringatan ketika salat subuh. Salat subuh itu banyak orang yang kadang salat malah keluar apa? Suara aneh dari mulutnya. Ngorok maksudnya ya. Nah, suara aneh dari situ keluar. Ada juga yang tumakninahnya terlalu berlebihan. Allahu Akbar dari awal tumakninah terus. La gerakan wala syai' la salat wala salam. Paham ya? Enggak ada suara sama sekali. Paham ya? Ketika rukuk ikut rukuk. Salatnya enggak sah, ingat-ingat. 2 rakaat itu eman-eman. 2 rakaat subuh, ingat-ingat ya. Upayakan antum posisi tidak ngantuk, sadar. Mungkin kalau ngantuk wudu dulu sebelumnya. Karena kalau antum salat tidur, ya enggak sah salatnya. Harus mengulangi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau posisi antum sadar, pahalanya besar. Salat subuh apa pahalanya? Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka jaminannya surga. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.